Halo teman-teman, di video kali ini gue bakalan sharing lagi Galbay di salah satu pinjol ilegal ya, yaitu aplikasi Kotak Koin. Seperti yang kalian lihat di sini udah umum dilakukan sama debt collector pinjol seperti ini ya. Jika bisa diselesaikan baik-baik, selesaikan, jangan sampai saya bertindak sangat jauh katanya. Sambil memperlihatkan di sini ya foto yang udah diedit-edit seperti biasa, yang mungkin buat teman-teman nggak heran lagi dengan cara yang dilakukan sama debt kolektornya. Bahkan ini katanya sih bakalan mau di ember-ember ke semua kontak. Nah, jadi dari awal dari teman-teman mengizinkan semua perizinan di aplikasi pinjolnya. Nah, itu semua data-data di handphone kita itu sudah berpindah ke server mereka, teman-teman. Makanya ini yang dilakukan sama mereka jika kita belum bisa membayar atau kita galbay di aplikasi pinjol tersebut. Nah, aplikasi Kotak Koin ini ada di Play Store ya. Jadi setiap aplikasi anakan ini ada aplikasi namanya produknya Kotak Koin, dan begini cara penagihan dilakukan sama debt kolektornya. Ini kebetulan salah satu teman subscriber gue udah keterlambatan sekitar 16 harian ya di aplikasi Kotak Koin ini. Jadi begini cara yang dilakukan sama debt kolektornya. Jadi buat teman-teman yang juga galbay, silahkan aja disimak videonya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk menjawab jika kalian ditagih seperti ini. Selamat siang Ibu, tagihan Anda sudah keterlambatan 16 hari lebih di aplikasi kredit digital produk pinjaman Kotak Koin. Segera dibayarkan tagihannya, konfirmasi kami bantu hapus dendanya. Mohon kerjasamanya. Direspon agar kami bantu pembayaran tanpa denda lunas. Nah, jadi ini sering banget yang ditawarkan sama debt collector pinjol. Kalau kita sudah telatnya lama, pasti bakalan mendapatkan keringanan-keringanan seperti ini, teman-teman. Karena tentunya pihak pinjol itu nggak mungkin juga mereka mau rugi konyol aja ya, nggak, seenggaknya mereka balik modal dengan dana yang mereka cairkan kayak gitu. Jika bisa diselesaikan baik-baik, selesaikan, jangan sampai saya bertindak sangat jauh katanya, sambil memperlihatkan foto yang udah diedit seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalian jangan heran suatu saat jika kalian kejebak pinjol ilegal mendapatkan hal yang seperti ini juga. Jadi seenggaknya dari pengalaman gue ini kalian bisa mengambil pelajaran juga ya. Mau disebar kayak dia apa mau dibayarkan sekarang tanpa denda lunas katanya. Sekarang dibayarkan Kotak Koin tanpa denda lunas katanya. Jadi sering banget gue ingatkan kepada teman-teman gak usah takut dengan denda-denda pinjol yang berjalan ya, terutama pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Karena dendanya nggak masuk akal sekali, teman-teman. Ada yang sehari sampai 150.000 untuk pembayaran bunga aja, teman-teman, atau denda berjalan harian. Sabar Pak, nih lagi usaha belum dapat katanya. Udah mau 1 bulan gak ada alasan seperti itu. Jam 2 saya sudah terima bukti pembayarannya katanya. Iya beneran, kalau udah ada saya bayar, gue bilang. Bukan urusan saya, bisa dicicil minimal 1 juta, nggak ada cicilan dan nggak ada pembayaran poknas, mohon maaf katanya. Ini langsung galak ya, teman-teman. Sudah terlalu lama Anda tanggung semua akibatnya katanya. Sabar Pak, ini puasa, THR aja belum turun katanya. Saya kasih kesempatan sampai tanggal 31, terima kasih katanya. Nyicil 100 nggak bisa Pak, kering ini, makan tak enak, tidur nggak mimpi, saya mikirin pinjol, gue bilang. Kata DC-nya cicil 100, sisanya 2 juta tanggal 31 katanya. Jadi akhirnya mau juga tuh, teman-teman. Mereka menerima cicilan walaupun 100.000. Padahal di sini gue baru mencoba iseng aja kepada DC-nya, tapi akhirnya dia mau aja tuh terima. Denda aja jalan terus, ntar udah ditimpuk lagi tuh yang saya cicil, gue bilang. Udah nggak jalan lagi, di sistem sudah tidak ada denda lagi, nanti setelah bayar 2,1 tinggal update lunas di aplikasi. Sekarang saya nggak mau berbelit-belit, cicil sekarang 100, sisanya tanggal 31 katanya. Beneran nggak? Ntar PHP aja, DC pinjol pada PHP, gue bilangin. Saya sudah pernah gini, ternyata sisa tagihan masih ada dan ditagih lagi, gue tanya. Ngapain saya PHP, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. PHP nasabah demi target lah, gue tanya. Saya sudah jelaskan jangan berbelit-belit, alasan bayar cicilan sekarang 100, sisanya tanggal 31 2 juta, sekalian update lunas di aplikasi katanya. Iya Pak, ini mau jual kambing dulu mumet, gue bilangin. Lunasi kalau jual kambing langsung 2,1 selagi saya bantu bayar tanpa denda lunas kan. Saya nggak mau tahu menau hari ini wajib cicilan atau poknas, belum dibayarkan juga. Sampai jam 8 malam saya tunggu bukti pembayarannya. Mana bukti pembayarannya katanya? Nggak ada pembayaran. Jam 8 malam gua sebar ke semua kontak WhatsApp Anda. Jam 8 malam saya cek wajib selesai pembayaran Anda, terima kasih katanya. 1 jam lagi pastikan pembayaran Anda selesai lewat, mohon maaf katanya, teman.
Nah, jadi teman-teman yang nggak terbiasa menghadapi yang seperti ini, tentunya pasti bakalan makan nggak enak, tidur pun kalian dijamin nggak bakalan mimpi teman-teman. Karena emang beban mentalnya sangat berat banget ya galbay di pinjol-pinjol seperti ini. Kita bisa ngambil bayangan ya, ini tenornya 7 hari, ini di hari kelima kita sudah ditagih sama debt kolektornya untuk mengembalikan dana yang kita pinjam. Padahal itu cairnya juga nggak penuh teman-teman, potongannya besar banget ini. Misalkan tagihan 2,1, itu yang masuk ke rekening paling 1,2 apa 1,1an kayak gitu. Jadi udah nggak masuk akal aja, dalam 5 hari kita sudah dipaksa untuk mengembalikan dengan total tagihannya 2,1, padahal kita baru nerima duitnya udah dipaksa untuk membayar lagi, kayak gitulah. Emang kayak gitu sistemnya aplikasi-aplikasi pinjol seperti ini, makanya cara penagihannya dibikin barbar seperti ini ya. Agar apa? Agar ya mereka juga mungkin mengerti resikonya itu juga besar juga mungkin. Gak mungkin banyak yang galbay. Nah, jadi buat teman-teman yang juga menghadapi pinjol-pinjol ilegal seperti ini, yang pertama itu kalian harus tenang dulu dalam menghadapinya, nggak boleh panik, itu kuncinya teman-teman. Karena kalau kalian panik ya udah, nanti udah nggak bisa berpikiran waras lagi. Jadi apapun bakalan kalian lakukan, yang penting itu pinjol terbayar ya kan. Baik itu menggadaikan handphone, baik itu menggadaikan BPKB segala macam. Karena banyak sharing-sharing ya yang udah sharing, mereka itu rata-rata takut ya, mungkin karena malu dengan teman-teman atau takut kehilangan pekerjaannya atau apa kayak gitu, atau malu dengan mertua lah, atau malu dengan teman lah kayak gitu. Nah, kalau galbay pinjol ilegal itu soal malu-malu kayak gitu ya diumpetin dulu lah bentar ya kan. Karena apa? Karena jika kalian memaksakan bayar juga ya itu percuma teman-teman. Kenapa? Ya karena yang ada itu kalian habis bayar itu pasti pasti bakalan keambil lagi itu banyak banget kasusnya seperti itu. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba udah jual ini akhirnya pasti keambil lagi itu duitnya, karena juga mau nggak mau walaupun tahu itu bunganya besar, tetapi karena butuh atau karena terdesak ditaruh-taruh seperti itu, akhirnya kalian mengambil lagi pinjaman itu dan akhirnya nggak kelar-kelar, tetap aja muter-muter di situ kayak gitu. Nah, aplikasi seperti ini sebenarnya risikonya ya yang paling besar itu paling sebar data aja ya, data kita disebar ke semua kontak kayak gitu yang udah mereka sadap dari awal. Nah, terus risiko yang kedua adalah ya mungkin berdampak ke psikologi kita ya. Jadi kita merasa nggak enak lah, kita merasa malu lah atau apalah kayak gitu. Nah ya, terus aplikasi ini masuk BI checking nggak Bang? Nah ini pertanyaan yang banyak banget yang muncul dari teman-teman ya. Aplikasi pinjol ilegal ini gue pastikan yang tentunya 7 hari yang caranya ngancam-ngancam seperti ini nggak masuk dalam Slik OJK, makanya mereka penagihannya beda sendiri seperti ini. Jadi apapun mereka lakukan yang penting dana mereka masuk, termasuk mereka bikin grup WhatsApp atau melakukan cara penagihan intimidasi yang seperti ini teman-teman. Nah, itu aja dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Semoga video singkat ini bisa menjadi penyemangat juga untuk teman-teman yang juga mengalami permasalahan di aplikasi pinjaman online, terutama di aplikasi pinjaman online Kotakoin ini. Itu aja dulu yang bisa gue bahas ya. Jangan lupa di-share juga video ini kepada teman kita yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.